dana kita go pantas kata tuhu kerina si belas. Selamat siang saudara-saudara penonton cadas dimanapun kamu berada. Kali ini aku mengajak kita untuk bercakap-cakap tentang sesuatu yang sangat sering kita temui dalam hidup kita, tapi bahkan sering itu membuat kita semakin sulit, terutama dalam berhubungan, terutama dalam berprestasi. Tapi kalau kita bisa menemukan solusinya atau langkah-langkahnya, maka itu akan menjadi sangat baik, sangat positif, dan membuat kita akan sangat produktif, bahkan bisa berkolaborasi dengan siapapun. Materi apa itu? Materi adalah mengatasi konflik. 5 langkah mengatasi konflik ini sebuah sebuah penemuan lah, boleh dikatakan seperti itu, selama pelayanan lebih kurang 20 tahun selaku seorang pertua di gereja GBKP dan juga seorang master trainer di bidang human skills dan juga pengalaman-pengalaman yang lain, dan akumulasi dari itulah saya menemukan 5 langkah di dalam mengatasi konflik. Dan saya yakin bahwa konflik apapun yang kita hadapi, itu sebenarnya kita bisa mengatasinya atau keluar dari hal itu kalau kita bisa menerapkan yang 5 langkah ini. Apa itu langkah-langkahnya? Mari kita lihat teman-teman sekalian dimanapun kamu berada. Langkah yang pertama adalah sadari dan akui bahwa Anda sedang berkonflik. Sadari dan akui bahwa Anda sedang berkonflik. Kalau kita tidak menyadari bahwa kita sedang berkonflik, kita hanya menganggap masalah itu hanya dalam diri orang lain. Dia yang menganggap kita berkonflik dengan kita, sementara kita tidak. Nah, di sini ada semacam ketidakpengertian dan juga sejenis arogansi sebenarnya kalau kita tidak menyadari dan kita tidak menerima bahwa kita sedang berkonflik. Jadi langkah pertama adalah sadari dan terimalah, akui bahwa Anda sedang berkonflik. Artinya juga adalah konflik apapun itu, kita pasti cenderung menganggap orang lain penyebabnya. Tapi ketika kita menyadari, kita akan mengakui secara rendah hati bahwa kita pun menjadi sumber dari konflik itu sendiri. Itu yang pertama, teman-teman sekalian. Lalu langkah yang kedua adalah doakan dengan siapa Anda berkonflik. Doakan dia, ya, teman Anda berkonflik, sehingga timbul nanti rasa kasih, rasa kasihan, rasa iba, rasa sayang secara tulus kepada seseorang yang Anda berkonflik dengannya. Kalau rasa iba itu belum ada, maka Anda perlu berdoa terus. Berdoa terus, doakan dia, doakan diri Anda. Doakan dia, doakan diri Anda. Kalau saya punya pengalaman, bahwa saya mendoakannya seperti ini, Tuhan, hari ini saya merasa jengkel sekali dengan perbuatan si ini. Ya, tetapi kenapa saya jengkel? Mungkin saja saya salah, Tuhan. Oleh sebab itu, saya mendoakan dia supaya dia juga sadar akan perbuatannya yang menjengkelkan saya. Saya doakan seperti itu, teman-teman. Lalu seolah-olah ada suara, "Hei, kamu juga ikut kok membuat dia jengkel." Nah, itu dia. Kamu juga ikut membuat dia jengkel. Nah, jadi ini dia. Mari kita doakan dengan siapapun kita berkonflik. Kita doakan. Kita doakan dia. Ya, kita doakan dia. Kalau Anda lagi katakanlah perang dingin dengan sebagai seorang suami dengan istri, mungkin Anda merasa marah sekali, harga diri juga tercoreng dan sebagainya. Tapi doakan dia. Doakan dia, katakan harga diriku lagi tercoreng ke perbuatan seperti ini, Tuhan. Doakan dia. Sebenarnya aku sangat kasih, sangat sayang sama dia, tapi perilakunya kali ini membuat aku merasa seperti ini. Doakan dia, teman-teman sekalian. Ini langkah yang kedua. Lalu langkah yang ketiga adalah, nah ini di sini kita tunjukkan kedewasaan kita beriman kepada Tuhan. Undang Roh Kudus untuk menguasai hati dan pikiran Anda. Undang Roh Kudus, kesaksian dia, untuk menguasai hati dan pikiran Anda.
Kalau Roh Kudus sudah menguasai hati dan pikiran kita, maka dia akan memberikan humble, kerendahan hati kepada kita. Dan kita juga akan mengikuti saran-saran Roh Kudus yang berbicara dari dalam hati kita itu. Mungkin dia akan menyuruh Anda datangi dia. Ya, lakukan ini seperti dia. Nah, ini Roh Kudus ini makhluk yang paling cerdas, sekaligus makhluk yang paling rendah hati, dan dia adalah Tuhan. Kalau kita berbicara dalam konsep Trinitatis, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Jadi langkah ketiga itu adalah, kalau menurut saya inilah jantungnya, jantung dari 5 langkah itu, artinya bagian paling penting dari mengatasi konflik itu adalah mengundang Roh Kudus, menguasai hati dan pikiran Anda. Langkah yang keempat adalah temui teman Anda dan minta maaflah secara tulus. Datangi dia. Lihat momennya di mana Anda bisa bertemu secara berduaan dengan dia. Sekalipun di tempat ramai nggak masalah, tapi Anda datangi dia. Ya, datangi dia. Dan juga ya, kalau kita sudah dibimbing, dipimpin oleh Roh Kudus tadi, maka dia juga akan menginfo kepada kita di mana kita harus bertemu dengan teman kita berkonflik itu. Dan langkah yang keempat dan langkah yang kelima, teman-teman sekalian, adalah ciptakan kesempatan berkomunikasi dan bekerja sama dengan dia. Setelah selesai konflik, setelah saling memaafkan, saling menerima, carilah bentuk-bentuk pelayanan di mana kita bisa bekerja sama dengan dia. Ini 5 langkah yang kalau kita lakukan, saya yakin sekali tidak ada konflik yang tidak bisa diselesaikan. Nelson Mandela diakui sebagai salah seorang salah seorang negosiator, rekonsiliator yang paling diakui di dunia ini. Itu kan pengalaman dirinya sendiri yang mungkin melakukan seperti 5 langkah yang tadi, ya. Jadi ini dia teman-teman sekalian. Bahkan saya punya keyakinan kasus-kasus besar di tengah gereja kita seperti kasus kemenangan Tani itu pun akan terselesaikan kalau masing-masing pihak melakukan, menyadari, dan mau menerapkan 5 langkah tadi. Saya sendiri gregetan untuk melihat rekonsiliasi suci yang akan muncul di hadapan kita, di gereja kita, di sejarah kita, di pengalaman hidup kita beberapa waktu yang akan datang kalau semua kita menerapkan yang 5 langkah ini. Terima kasih teman-teman sekalian. Selamat menerapkan sampai kita bertemu kembali dalam percakapan-percakapan berharga selanjutnya. Sampai jumpa.